Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dan selamat malam buat subscriber Fauzi Cinop Channel sekalian. Pertama kali dan perdana saya membuat podcast walaupun dengan alat yang sederhana ini. Kita adakan bincang ringan dengan ngopi bareng. Kebetulan saya kedatangan dari tim Pupuk Super 88, Saudara Aris Pujakusuma. Silakan Mas Aris, kita bincang bareng. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Aris? Ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah berapa kali untuk melihat daerah Muara Telang ini, Mas Aris? Oke, kalau bicara Muara Telang, jadi memang dulu awalnya saya pun juga kelahiran di Muara Telang. Artinya di daerah sini itu memang dulu saya memang bibit-bibit dari daerah sini. Jadi boleh dikategorikan seperti itu. Eh, Berproses waktu akhirnya saya hijrah ke pulau sebelah, artinya ke kota Palembang. Di sana kita menghabiskan waktu yang untuk mencari pengalaman, mencari kerja, terus sampai saat ini alhamdulillah masih tinggal di sekitaran Palembang. Ini termasuk reuni pulang kampung ini. Siap, ya. Jadi alhamdulillah, jadi Muara Telang sebenarnya bukan lagi daerah yang asing buat saya pribadi, tetapi Muara Telang ini adalah daerah yang memang dulunya saya pun dibesarkan di wilayah sini. Nah, alhamdulillah, mungkin inilah yang namanya qadarullah. Di usia sekarang sudah apa namanya, boleh dikategorikan usia kematangan. Nah, jadi kita kok ini saya uh, mungkin rencana Allah ya, rencana Allah. Jadi saya kok berpikir harus balik lagi pulang kampung gitu kan. Nah, saya juga berpikir dalam hati saya berpikir Pak. Jadi dalam pikiran itu uh, ini pasti ada sesuatu. Saya supaya pulang kampung ini ada sesuatu yang harus dibawa itu ya, harus dibawa. Gitu. Nah, Jadi ini ya memang itu bagus sekali karena pada dasarnya pernah kecil dan dibesarkan di Muara Telang. Nah, mungkin ada sesuatu yang Anda sampaikan tadi mungkin akan lebih baik lagi ke depannya karena kita Muara Telang adalah suatu daerah agraris, yaitu pertanian ya, yang luar biasa yang ya, dikatakan sebagai lumbung pangannya ya, Sumatera Selatan. ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemikiran kita bersama. Mungkin ada ide yang bisa membantu perkembangan ekonomi di Muara Telang ini. Ya, siap. Jadi eh, sebenarnya saya tidak ada rencana yang memang rencana yang sifatnya memaksa ya, memaksa saya harus pulang kampung dalam artian membawa sesuatu atau memberikan sesuatu di daerah kelahiran kita. Tapi memang ini kerennya Allah, rencananya Allah itu luar biasa. Jadi saya dibesarkan di sini, saya menimba ilmu di luar. Ketika di luar daerah itu saya mendapat pengalaman, Agak mendapat putar ilmu. dikit biar kelihatan di kamera. Oh gitu, oke. Nah, Ya, jadi ketika saya menimba ilmu di daerah lain, di luar daerah dari kelahiran saya, jadi ada sesuatu yang ingin saya besarkan. Mungkin disinilah terpanggil rasa kontribusi. Kontribusi untuk daerah kelahiran, Pak. Kontribusi untuk daerah kelahiran. Kalau orang bilang itu apa yang akan kita bisa perbuat untuk daerahmu? Apa yang bisa kita kontribusikan untuk apa namanya tanah kelahiranmu begitu. Nah, jadi kembali lagi tadi Pak Fauzi yang sampaikan, uh, kalau kita lihat tadi bicara agraris ya, bicara agraris pertanian. Jadi memang kalau wilayah Muara Telang ya, Muara Telang itu
tidak lepas dari bicaranya pertanian, karena 90, sekian persen itu untuk wilayah Muara Telang sendiri boleh dikategorikan betul yang disampaikan tadi, lumbung padinya untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Jadi insya Allah nanti kita bisa berkontribusi besar di bidang pertanian. Nah, begitu Pak. Ya, karena pertanian kita memang dengan berjalannya waktu sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Ya. Tapi mungkin banyak kendala-kendala atau kekurangan, bukan karena kekurangan. Kadang terjadi kekurangan dalam arti apa ya, sumber daya manusia itu sendiri untuk memahami bagaimana kita untuk tetap mempertahankan kesuburan tanah petani itu kita. Karena apa yang terjadi setelah kurun waktu yang sedemikian lama, itu rupanya juga terjadi seperti efek-efek dari mungkin pupuk kimia bisa jadi, atau mungkin karena apalagi sekarang terjadi pertanaman yang boleh dikatakan sudah dilakukan 3 kali. Jadi ada MT1, MT2, MT3. Sehingga kondisi tanah ini tidak sempat istirahat. Untuk itu mungkin ada solusi yang perlu disampaikan, karena saya dengar-dengar Anda ini sebagai tim dari Pupuk Super 88 ini. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya berangkat dari situlah kita terpanggil untuk pulang kampung bahasanya ya. Jadi sebelumnya masalah ini sebenarnya udah terjadi Pak ya. Udah terjadi di beberapa wilayah, di beberapa daerah. Sebenarnya permasalahan di pertanian itu sama sih. Artinya kalau kita bicara kecamatan, itu masalahnya nggak beda jauh dengan bicaranya di tingkat kabupaten. Kabupaten nggak jauh beda dengan di provinsi. Jadi permasalahannya sebenarnya ketersediaan ataupun alat support untuk bagaimana petani itu sendiri mengoptimalkan kerjaan di bidang dia, contoh di pertanian, untuk satu produk support untuk satu pekerjaan petani yang memang betul-betul bisa menjadikan support maksimal, itu tidak didapatkan oleh petani. Contohnya pupuk Pak. Nah, jadi contohnya pupuk. Pupuk ini sekarang kan menjadi masalah dalam artian ketersediaan pupuk untuk mencukupi, untuk mengcover kebutuhan petani sendiri, itu nggak bisa didapatkan dengan mudah. Artinya apa? Walaupun ada barangnya, kadang-kadang harganya mahal. Walaupun nggak mahal, ada yang kategori subsidi, itu pun juga terbatas. Contoh, kebutuhan 1 ton pupuk, yang harusnya satu orang itu kebutuhan 1 ton dengan luas area yang dimilikinya, ternyata dia hanya cuma dapat 50%-nya gitu kan. Nah, 50%-nya ini dari mana? 50% dari mana? Jadi masalah ini sebenarnya masalah yang sifatnya udah menjadi rahasia umum untuk di bidang pertanian di wilayah manapun. Kita kemarin ke wilayah Oku Timur, kita wilayah ke Oki. Nah, itu permasalahannya sama. Jadi khusus untuk di pertanian di tanaman padi, memang nggak jauh-jauh beda permasalahannya itu. Dan kita boleh bilang begini ya, pemerintah sendiri untuk kategori mensupport, kategori untuk mendorong bagaimana pertanian bisa maju, petani tadi bisa menghasilkan hasil yang maksimal, dengan pupuknya sendiri juga bermasalah, artinya bermasalah tidak bisa tercukupi untuk kebutuhan petani, itu pun juga nggak akan bisa dapat maksimal juga, kan begitu. Nah, disinilah sebenarnya berangkatnya pada dasarnya begini, Pak. Kita melihat ketika di situ ada masalah, berarti di situ ada peluang. Ya, ketika di situ ada masalah, berarti di situ ada peluang. Nah, peluangnya apa? Peluang bagaimana kita bisa berkontribusi lebih maksimal atau berkontribusi secara positif. Artinya memang betul kita bisa memberikan manfaat untuk petani itu sendiri. Jadi kalau bicara itu tentunya kita kan sebenarnya apa sih yang mendasari kan begitu. Yang mendasari kita bicara kontribusi, bicara pertanian, yang menjadi dasar sih apa?
Nah, jadi boleh kita jelasin sedikit. Jadi, Sambil ngopi, oke, nggak usah siap, tegang, nyantai aja. siap. Oke. Ini kopi kelihatannya yang bikin laki-laki nih. Rasanya rasa eh, menu laki-laki nih. Rasanya menyengat. Siap. Nah, jadi dari dasar itulah Pak ya, dari dasar itulah kita berangkatnya membawa produk yang namanya pupuk Super 88. Jadi pupuk Super 88 itu harapan kita itu bisa memberikan solusi untuk petani itu sendiri. Oke. Memang pada dasarnya sekarang bukan karena kesulitan pupuk. Pupuk stoknya cukup, sebenarnya mencukupi. Cuman apa yang terjadi sebenarnya kadang antara eh, progres kapan mau didistribusikan dengan kapan petani membutuhkan itu kadang tidak tepat waktu. Nah, jadi harapan kami selalu berpikir bahwasanya untuk kekurangan yang ada di petani itu kita harus mencari solusi terbaik. Ya, Boleh dikatakan kalau kita di MT1 itu baru turun 50%, sehingga untuk yang 50% kadang-kadang kita udah kelewat waktu. Maka kita memerlukan di mana di saat petani memerlukan pupuk, kita harus ada alternatif lain. ya. Maka akan sangat bagus sekali kalau memang alternatif itu termasuk kita membantu kerepotan dari pemerintah untuk menyuplai ke petani itu sendiri. Jadi begini Pak Fauzi, mungkin di sini saya harus sampaikan juga. Ya, ini sebenarnya masalah mindset bagaimana kita untuk eh, apa namanya berpikir tentang masalah yang terjadi di sekitaran kita. Jadi kembali lagi kalau kita berpikir itu kalau kita sampaikan selalu Pak dengan siapapun dengan teman diskusi dengan petani itu selalu kita sampaikan ada tiga tahap berpikir tiga level berpikir. Level pertama kita mendasari level bagaimana berpikir ketika kita ada masalah ya. Jadi level kedua kita berpikir bagaimana untuk strategisnya, langkah strategisnya itu kita harus bagaimana. Nah, level berpikir ketiga ketika kita berpikir untuk jangka panjang. Nah, jadi kadang-kadang di sini yang harus kita sampaikan selalu kita tanamkan ke petani itu mencoba untuk berpikir dari level 1, 2, dan 3. Artinya ketika ada masalah, jangan kita diam saja. Jangan kita hanya menunggu saja, tapi kita harus mencarikan solusi. Itu level berpikir pertama. Nah, level berpikir yang kedua, ketika kita sudah mencari solusi, berarti kita harus menentukan sebenarnya apa yang harus menjadi solusi kita. Contoh, ketika kita mempunyai masalah pupuk, ketersediaan pupuk yang terbatas, ataupun kebutuhan pupuk sendiri itu tidak mencukupi, berarti harus berpikir apa? Mencari alternatif. Betul yang Bapak sampaikan. Jadi level 2 ini berpikir strategis. Strateginya itu harus bagaimana? Ketika ada produk lain selain kebiasaan lama, jadi berpikir strategi ini cara penerapannya bagaimana gitu loh. Dan saya yakin setiap produk itu selalu melalui yang namanya analisa uji coba terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara penerapannya saja ke apa namanya di lapangan kan begitu. Nah, ketika nanti sudah sampai level 2 berpikir strategi. Oh iya, caranya bagaimana, terus pengaplikasiannya bagaimana. Disitulah berpikir kita. Artinya jangan tergantung SOP ataupun tergantung arahan, tapi petani kita harapkan juga ikut berpikir ketika ada produk, nah ini caranya bagaimana, strateginya bagaimana, teknisnya bagaimana, itu sama-sama dipikirkan. Nah, ketika sudah sampai level kedua, level ketiga apa? Jangka panjang. Kira-kira ketika sudah menemukan sebuah produk, kalau memang ini udah menguntungkan, udah membuat solusi dalam permasalahan petani itu sendiri, berarti kan kita berpikir untuk jangka panjangnya itu harus seperti apa. Nah itu. Jadi perlu yang namanya kita belajar berpikir sampai 3 level. Pertama, kedua, ketiga. Artinya pertama itu mencari solusi, yang keduanya itu mencari strateginya, yang ketiga itu bagaimana jangka panjangnya gitu.
Oke, itu bagus sekali. Dan alhamdulillah di sini juga teman-teman sekalian, ini ada sebuah sampel pupuk Super 88. Nah, ini kemasannya nggak begitu besar, simple sekali. Cuman perlu kami ingin tahu, Pak Ya, Haris, siap. eh, apa keistimewaan? Ya, Kalau masalah fungsi mungkin sama, tapi keistimewaan Super 88 itu seperti apa? Khususnya kita di sini adalah pertanian padi, eh, sehingga nantinya akan kita aplikasikan pada tanaman kita dan mendapat menjadi solusi terbaik dengan pertumbuhan padi kita untuk meningkatkan padi kita nanti. siap. Oke, terima kasih. Jadi boleh saya ngadep ke kamera ya? Ya. Oke. Jadi untuk teman-teman sahabat tani semua satu Indonesia. Nah, satu Indonesia. Kenapa kita bilang satu Indonesia? Karena kita sudah sebagian kecil, sudah sebagian wilayah Indonesia itu sudah kita jajaki. Jadi kita dalam podcast ini izinkan saya menyapa untuk salam petani Indonesia. Nah, jadi eh, kalau kita di dunia pertanian untuk di Super 88 kita sampaikan di sana salam sahabat Super 88. Nah, jadi untuk sahabat petani Super 88, jadi untuk diketahui bersama ya. Jadi Super 88 ini adalah pilihan. Pilihan di mana eh, mudah-mudahan harapan pupuk Super 88 itu bisa menjadi solusi atau menjadi pilihan. Artinya dengan adanya pupuk Super 88 itu bukan berarti uh, pupuk yang lain itu tidak bagus. Jadi di sini kita tidak ada niatan atau tidak membahas yang namanya pupuk Super 88 paling bagus, yang lain nggak bagus, itu bukan begitu. Tapi artinya di sini kita memberikan kesempatan, memberikan pilihan ke petani. Kalau memang ini cocok, istilahnya bisa dipakai, bisa diaplikasikan ke petani, ya mudah-mudahan itu harapan kita, harapan daripada pupuk Super 88. Dan kalau kita bicara kelebihan, ya, kelebihan apa pupuk petani atau nilai lebih apa, nilai plus apa yang dimiliki pupuk Super 88. Jadi pupuk Super 88 pertama, kelebihannya simple. Jadi nggak perlu selama ini kan kita berpikir kalau pupuk itu kan pakai karung ya, membawanya repot ke lokasi, kita nyimpan perlu gudang, terus perlu tempat yang agak ada space sendiri di tempat tinggal gitu ya. Tapi kalau Super 88 ini di bawah kolong tidur aja nggak ada masalah. Artinya memang dari kemasan sendiri sudah mempunyai kemasan yang sifatnya minimalis. Simple. Jadi dengan kemasan kecil ini bukan berarti manfaatnya kecil, tapi di sini boleh dibilang kelebihan teknologi untuk menciptakan satu produk itu dikemas dalam satu kemasan mikro. Nah, kemasan mikro itu kemasan yang minimalis yang tidak mengurangi yang namanya produksi, tidak mengurangi hasil produksi, tapi memberikan manfaat besar. Nah, di wilayah ini kan kita ada juga Pak, yang beberapa tempat itu kemarin kita memberikan demo-demo juga kan ya, memberikan demo-demo juga. Kita juga sudah kemarin apa mengecek atau tinjau langsung ke lokasi gitu kan. Jadi kemarin itu kita lihat untuk di tanaman pisang. Oke. Apa namanya? Mungkin nanti kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang pupuk Super 88 mungkin bisa di kolom komentar ya. Nah, di kolom komentar. Start dulu coba. Beberapa menit. Oke. Jadi lanjut tadi untuk masalah penjelasan pupuk Super 88 kelebihannya itu apa? Pertama yang didapatkan minimalis. Keduanya pupuk Super 88 ini memberikan kontribusi ataupun memberikan support, kandungan-kandungannya itu sendiri sudah dibuat, sudah diproduksi secara lengkap. Artinya dalam satu produk ini di situ udah unsur nitrogennya sudah ada, unsur kaliumnya sudah ada, unsur fosfatnya sudah ada,
unsur boratnya, magnesiumnya, Mg-nya, zincnya, itu sudah ada. Jadi dalam satu produk ini kelebihannya, dalam satu produk ini bisa untuk mengcover dari semua unsur. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, supaya diketahui. Jadi, produk pupuk Super 88 ini kategori NPK, Pak ya. Kategori NPK. Tapi NPK-nya itu dari unsur bio. Unsur bio. Yang mana unsur bio itu tadi tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak akan merusak yang namanya lingkungan hidup. Terutama lahan untuk yang dijadikan media tanam. Di situ tidak ada kategori untuk merusak. Beda dengan pupuk, maaf ya, pupuk-pupuk kimia yang di luar sana. Ketika seringnya memakai pupuk kimia, itu akan memberikan efek apa? Efek tingkat kesuburannya itu berkurang gitu loh. Tingkat kesuburannya berkurang. Nah, itu secara analisa sebenarnya, Pak. Dengan seringnya kita memakai pupuk NPK Super 88, oke, misalkan kita bicara tahun ini, tahun tanam ini, musim tanam ini kita pakai pupuk kimia. Nah, untuk tahun berikutnya, apakah kimia yang sudah ditaburkan ke lokasi itu terserap habis dengan tanaman? Kan jawabannya belum tentu. Artinya, kalau tidak bisa terserap habis, di sini akan menjadi gumpalan-gumpalan yang sifatnya memang mempengaruhi tingkat kesuburan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti insya Allah sih kalau teknis, bukan teknis, pemahaman-pemahaman seperti itu, insya Allah nanti ada waktu teman-teman bisa untuk di kolom komentar, bisa chat, ataupun nanti bisa ditindaklanjutin. Artinya memang Super 88 itu pertama tidak merusak yang namanya punya itu media tanam, media lahan, tidak ada efek rusaknya. Keduanya ini udah kategori NPK. Nah, artinya apa? Kelengkapannya sudah dijamin di sini sudah ada. Oke, terima kasih Mas Aris. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa manfaat yang besar, khususnya untuk petani Indonesia, khususnya petani di Banyuasin, bahwa Super 88 ini merupakan pupuk majemuk yang ramah lingkungan. Dan apabila dari teman-teman petani ingin tahu lebih tentang Super 88, bisa tulis di komentar, kasih tanggapan, atau juga bisa nanti melihat tayangan-tayangan channel Fauzi Cinop di tayangan yang lain. Insya Allah nanti kami tayangkan perlakuan-perlakuan atau template yang dilakukan oleh Mas Aris dari tim pupuk Super 88. Oke, sebentar, saya mau tambahin sedikit. Untuk sahabat tani, jadi untuk pupuk Super 88 itu sendiri, itu boleh dibilang gini ya, kita untuk melaunching ataupun untuk mendistribusikan ke petani. Jadi yang kita lakukan itu tahapan fase-fasenya seperti ini. Saya sampaikan Pak ya. Jadi kita ingin membangun trust atau membangun kepercayaan. Artinya kita ingin memberikan pembuktian ke petani. Artinya kita memberikan satu pilihan produk, kita juga ingin membuktikan apakah produk ini bisa memberikan manfaat atau tidak. Nah, gitu. Jadi kembali lagi, insya Allah nanti ke depan untuk di wilayah Muara Telang, insya Allah di Muara Telang ini nanti akan ada tim, dan di situ tim kita harapkan nanti bisa untuk mensosialisasikan, bisa untuk mendedikasikan waktunya untuk sama-sama membangun bagaimana pupuk Super 88 ini bisa dipercaya, bisa memberikan manfaat untuk petani yang ada di Muara Telang. Oke, terima kasih sekali lagi untuk petani Muara Telang. Jangan takut untuk mencoba. Kalau ada solusi terbaik, menjadi solusi kita bersama. Kenapa kita takut mencoba? Nah, jadi Super 88 tidak menjanjikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, akan tetapi perlu kita buktikan apa yang disampaikan Mas Ais ini. Kalau memang ini baik, kenapa tidak kita coba dan kita gunakan? Oke teman-teman petani seluruh Indonesia dan petani Banyuasin, khususnya petani Muara Telang, ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan malam ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua.
Dan terima kasih Siap. Mas Aris, semoga pertemuan kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan ucapkan selamat malam, sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wis.